Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos. Dalam kesempatan ini saya ingin meliput petani kolam atau kelompok tani kolam ikan yang berada lokasinya di desa Seberang Taluk Hilir, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Sengingi. Itu tepatnya di Sungai Suri ya. Ini ada beberapa kolam ya yang akan saya liput. Bagaimana petani kolam ikan ini memanfaatkan lokasi kolamnya itu ya, ditanamnya dengan beberapa jenis pohon yang bisa dimanfaatkan nanti hasilnya ya. Jadi diantaranya yaitu saya lihat ataupun saya pantau, yaitu ada ditanamnya mangga dan ada pinang. Nah, jadi kolam ini ya dikelola dengan baik. Jadi baiklah kepada pemirsa ataupun penonton, ikutilah liputan saya ini ya, meliput kolam yang berada di desa Seberang Taluk Hilir ini. Bagi yang belum ya mensubscribe video saya ini, mohon di-subscribe ya untuk perkembangan channel YouTube saya selanjutnya. Bagi yang sudah ya, saya mohon kepada kamu itu jangan lagi mensubscribe ya. Kalau kamu subscribe nanti dia jadi unsub dia. Ya, jadi cukup yaitu kamu menonton video YouTube saya ini sampai selesai. Dan saya ucapkan terima kasih. Jadi, baiklah kita akan melihat atau meliput yaitu beberapa kolam yang ada di Seberang Taluk Hilir ini. Jadi kalau kita perhatikan, nah ini dia satu kolam ya yang ukurannya ya sangat luas, dia besar deh ini satu kolam. Nah, ini dia, perhatikan kolam-kolam ini sudah diisi oleh petani kolam ini dengan ikan. Jadi ikan yang ada dipiara di sini adalah jenis ikan nila. Jadi petani-petani di sini ya, petani kolam yang berada di desa Seberang Taluk Hilir ini, tepatnya di Sungai Suri,
Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau, ya. Ini jenis ikannya adalah ikan nila, ya. Jadi kita lihat lokasinya selain kolam, jadi dibuat juga berupa rumah-rumah kecil itu dia, ataupun berupa pondok untuk tempat ya istirahatnya, udah saya katakan istirahat, yaitu untuk sholat. Ini dia perhatikan dia. Jadi lahan-lahan di antara kolam-kolam ini dimanfaatkan juga oleh petani ini ya. Petani kolam yang ada di seberang Taluir ini, mereka ini menanam ini mangga ya, ketepatan mangganya ini sudah mulai berbuah ya, jenis mangga, mungkin mangga udang ini dia. Nah, ini dia kita telusuri ini kolamnya ya. Ini beberapa kolam sudah banyak juga di sini sekitar itu, baru ada sekitar di antara kolam ini ada juga petani sawit. Jadi ada petani sawit. Nah, ini sawit-sawit itu juga ada beberapa kolam beberapa kolam ini yang mungkin yang tidak terurus. Ini kolam-kolam ada beberapa kolam. Kalau yang ini saya lihat beberapa kolam ini 1, 2, 3 atau 4, itu saya lihat kolam ini diurus dengan baik oleh pemiliknya. Ini dia. Ini kolamnya ini. Ini kolam kedua. Nah, jadi caranya itu dibuatnya ada air. Nah, air itu dia pancuran untuk supaya air itu tetap berganti. Nah, ada air masuk dan ada nanti air keluar. Jadi kita perhatikan yaitu kolam-kolam ini kita sekarang akan menelusuri ataupun melihat secara dekat bagaimana ya petani ya kolam ini yang berada di desa seberang Taluir ini ya mengolah kolamnya ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kita perhatikan dari dekat ini, tadi selain ditanamnya itu buah-buahan berupa mangga, ini mangga itu, kalau kita lihat ada mangga, juga yaitu petani ataupun petani kolam ini memanfaatkan ya di pinggiran kolamnya ini ditanamnya pinang ya. Nah, pinang juga ini. Nah, ini pinang ya. Pinang, beberapa pinang ditanamnya di sekeliling yaitu kolamnya. Ini dia. Ini ada kolam ini yang dimanfaatkan betul-betul, yaitu pinggir-pinggiran kolam itu supaya apa gunanya? Agar tanah ya untuk pinggiran kolam ini tidak akan runtuh. Jadi pinang ini bisa menahan tanah itu. Ya, jadi selain nanti petani ini panen ikan, juga dia bisa panen pinang. Jadi sekaligus pinang ini sebagai penahan tanah ya. Itu kita perhatikan penahan tanah itu di sekitar ini. Kita lihat ini ada kolam yang ketiga ini ditanam pinang di pinggiran kolamnya. Jadi pinang-pinang ini ya, pinangnya lah cukup besar deh ini. Nah, besar deh nih pinangnya nih. Nah, ini dia pinang-pinangnya nih. Nah, kita perhatikan ya. Ya, pemirsa ataupun penonton. Nah, ini dia. Ini dia kolam ya yang dikelola dengan sebaik-baiknya. Ya, kolam ini bersih deh nih. Bersih, kita perhatikan airnya cukup ya. Ikannya kalau kau perhatikan itu gerakan
yang ada di kolam itu atau di air itu adalah ikan itu. Ya, ikan-ikan ini ya mungkin sudah berumur ya sekitar 2 bulan ya, sudah betul-betul besar deh nih. Nah, ini dia pinang-pinang ini ya dimanfaatkan oleh petani ini. Kita perhatikan dia sampai ke ujung. Nah, ini dia. Jadi pinang ditanami. Nah, ada juga di sini di dekat di dekat kolam ini ada juga petani yang menanam pohon karet. Nah, itu dia. Pohon karet, ada juga yang menanam kelapa sawit, pohon kelapa sawit. Nah, ini dia. Sekarang kita lihat ya kolam ini di pinggirannya ini ditanam pinang. Ya, memang petani ini sangat ya memanfaatkan lokasi pinggiran kolamnya ini ditanamnya dengan pohon pinang. Ini dia. Ini bisa kita bisa kita contoh bagi orang ataupun teman-teman ataupun pemirsa yang ingin ya membuat kolam ataupun yang sudah mempunyai kolam, kalau bisa pinggir-pinggirnya ditanam. Contohnya bisa pinang ini. Pinang ini nanti kalau dia berbuah bisa dijual. Selain hasilnya bisa kita jual, yaitu buah pinang itu, dia bisa menahan tanah ini supaya jangan runtuh dia itu. Nah, ini perhatikan dia nih ha. Nah, ini dia. Nah, ikan-ikannya ini ha. Ikannya sore ini sudah mulai mau makan ini. Ya, mungkin petani kolam ini akan nanti datang memberi makan. Ya, ini saya di sini sekitar jam 4. Ya, mungkin nanti jam 5 ini nanti petani itu akan memberikan makan ikan-ikannya ini. Nah, ini dia pinang-pinang ini. Kita perhatikan itu pondoknya itu. Itu pondoknya, dekat pondoknya itu. Kita lihat itu ditanamnya itu ada matoa juga. Ya, ada juga kita lihat. Ya, dari sini kita lihat tanamnya itu cepedak ya ataupun nangka. Nah, situ ada dia matoa, ada juga tadi mangga. Ini dia pinang ini ya. Ini bisa kita contoh nih ya. Pinangnya ini. Ini pinang yang ditanamnya oleh petani kolam ini. Nah, ini dia. Nah, jadi di antara kolam ini dibuat juga ada saya lihat ini jerambanya ini ha, gunanya ini. Ini gunanya ya jeramba yang ini untuk apa? Memberikan makan nanti petani ini. Kolam ini bisa lebih lebih mudah lagi ini dia. Nah, jadi perlu kita buat papan seperti ini dia. Ataupun nanti kalau panen ya lebih mudah lagi untuk dia naik ke atas itu. Ini dia. Ya, memang sangat bersih ini kolam-kolam ini ha. Kalau kita perhatikan nih tadi 1, 2, 3 ada 3 kolam ini ha. Ini rumah-rumahnya ya. Nah, ini dia pinang-pinangnya ini ha. Pinangnya itu ditanamnya di pinggir-pinggir ini secara sejajar ini ha. Sejajar dia sangat rapi ya ukurannya ya. Mungkin sekitar 0,5 meter satu antara jarak satu pinang dengan pinang lainnya ini ha dia. Nah, kita perhatikan nih ha. Ya. Memang ini namanya kolamnya ini bersih dia. Nah, ini dia ini pinang-pinang ini. Ya, pinangnya ini ditanam di pinggir-pinggir, dimanfaatkan betul, yaitu di pinggiran kolam. Ini bisa kita contoh ya kepada yang ingin teman-teman ataupun pemirsa yang ingin membuat kolam. Jadi dimanfaatkan pinggirnya bisa ditanam pinang-pinang ini. Nah, ini dia ikannya ini. Ikannya mau makan dia itu nanti jam 5 ya. Itu yang punya kolam ini akan memberi makan. Nah, ini dia. Nah, ditanaminya pinang-pinang pinggir-pinggirnya ini. Nah, pinang. Ya, ini ada pohon tanaminya juga ada buah-buahan ini. Mangga. Nah, ini dia mangga. Nah, ini
pohon ketapang ditanamnya juga sama dia nih, perhatinya. Sangat rajin orang yang mempunyai kolam ini. Ini adalah kolam kawan saya, ya. Nah, ini saya meliput kolam dia ini. Nah, jadi saya hitung tadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 kolam, ya. 4 buah kolam ini dia pondoknya ini. Nah, ada pohon apa kita perhatikan ya. Nah, kolam ini ini dikasihnya apa supaya menjaga jangan sampai ada hewan-hewan nanti masuk ke lokasi apa dia nih, kolamnya nih. Nah, itu dia. Nah, di sekitar itu. Nah, karena di apa ini di sekitar kolam ini ya banyak hewan-hewan ya sebagai pengganggu ataupun musuh yang ingin memakan ikan ini. Kita lihat nih ya. Jadi 3 kolam ini berisi dari ujung tadi 1, 2, ini kolam yang ketiga ini ya. Ini kolam ketiga. Kita perhatikan ini rumah-rumahnya ini ya. Rumah-rumahnya ini. Pohon mangga ditanamnya di apanya ini, di pinggir-pinggir kolamnya ini. Nah, ini dia. Jadi pinangnya ini berjajar dia nih. Nah, kalau kita perhatikan, nah, ini pinang-pinang tuh. Ini, ini katanya ada pinggirannya ini ada petani karet menanam karet. Ada juga ya pinggirannya ada juga petani sawit, itu dia. Dan ketepatan ini daerah kolam-kolam ini daerah rawa ya rawa yang diolah dengan menggunakan alat berat ya, untuk membuat kolam ini ya, bukan secara manusia ya yang menggali ya, tapi menggunakan alat berat. Jadi nah, ini dia kolam yang keempat ini adalah sudah panen dia ini. Nah, ada panen. Jadi ini kolam yang keempat inilah dibiarkan dulu nih, sudah panen. Jadi dibiarkan mungkin entah di seminggu atau 2 minggu ya, supaya ya kuman-kuman ataupun ya yang nantinya bisa mengganggu itu bisa dia bisa mati di sini. Ya, ini dia. Nah, kita perhatikan ya. Nah, tuh. Nah, ini dia. Atau ikan-ikan gabus itu musuhnya sudah. Biarkan nanti dikasihnya kapur dia tuh. Ini dia. Nah, ini dia pinang-pinang ini ya. Kita perhatikan ya, pinang. Nah, ya. Nah, tanamnya pinang. Pinggir-pinggir apa ini? Pinggir-pinggir apanya? Kolam ini. Nah, tengok tuh, perhatikan pinang ditanaminya oleh petani kolam ini, yang punya kolam ini. Ini dia, sejajaran ditanaminya apa ini, pinang. Ya, itu ada juga dia miara anjing itu ya. Anjing itu mungkin untuk jaga keamanan yang ada di sini, misalnya dari hewan-hewan liar yang ingin nanti mengganggu ikan-ikan ini. Ini dia. Perhatikan ini adalah lokasi kolam yang sudah dipanen dia. Jadi dibiarkan dulu sekitar ya seminggu ataupun 2 minggu dia. Nanti akan disaatkan dulu dia, nanti dikasih pengapuran ya. Baru dibersih-bersihkan dulu. Baru nanti setelah itu diisi air. Baru dia diisi air lalu dimasukkan ikan lagi nih. Nah, ini dia lokasinya itu. Ini adalah kolam yang keempat ini. Nah, ini dia punya teman saya. Ini dia kolamnya, ini sudah dipanen. Jadi sekarang kita lihat dari mana sumber air ini ya. Ada dia. Nah, di dekat kolam ini ada irigasi ya, dari irigasi ataupun saluran airnya. Kalau saya lihat ini ada saluran air dia yang bisa dipergunakan nanti untuk mengisi
kolam ini. Nah ini dia, perhatikan ya. Itu lokasi tadi. Nah ini dia lokasi, yaitu kolam-kolam yang ada di seberang Taluk Ilir, di Sungai Suri ini ya. Selain itu di pinggirnya ini ada petani sawit dia. Nah ini karena dia ini daerah rawa yang ini, jadi manfaatkan oleh yang punya tanah ini, dibuatnya kolam ini. Ini kolam yang sudah dipanen hasilnya ya, saudara-saudara ataupun pemirsa dan teman-teman ini. Nah, jadi sumber airnya ini ada nampaknya ini irigasinya ini ya. Ini dia irigasinya ini ya, sepanjangan nih. Ini airnya, sumber airnya ini. Ya, air untuk kolam itu nantinya. Nah, ini ada paralonnya itu dia nih, paralonnya. Paralonnya ini airnya nih. Nah, untuk air ya nantinya yang untuk mengairi kolam-kolam ini. Nah, ini dia. Ini irigasinya ini, kita perhatikan. Ya. Nah, itu dia. Jadi apa ini air dari kolam ini ya dibuat apa namanya itu irigasi yang nanti air-air ini bisa mengairi apa ini kolam-kolam ini nantinya ini dari sini sampai ke sana. Itu dia pinggiran ini jadi saluran airnya juga ini dia untuk mengairi kolam-kolam yang lain nih kepada teman-teman ini dia. Inilah dia sumber airnya ini. Ya bisa kita terapkan ya kalau kita ini ingin membuat apa? Ingin membuat kolam ya. Kalau kolam kamu mempunyai tanah di daerah rawa-rawa, syaratnya itu dia ada irigasi untuk pengairannya ini dia. Nah ini dia ada pengairannya nih. Nah, bisa dia harus ada pengairannya ini. Ketepatan di sini lokasinya kolam punya teman saya ini ya. Ya, ada di sini sungai ada. Nah, ini atau parit dia nih ya. Parit dia tuh, ada parit tuh. Nah, ini dia parit. Nah, ini sungainya itu. Ada parit, lalu dibuat irigasinya. Irigasinya itu ya bisa dimanfaatkan airnya ini untuk mengisi kolam ini. Inilah dia. Ya. Di sekitar kolam-kolam ini ya, saya ulangi lagi, petani kolam ini, kolam ikan nila ini yaitu menanam ya pinang, dimanfaatkannya betul-betul dia apa namanya itu di apa namanya pinggiran dari kolam itu ditanaminya pinang-pinang itu dia. Nah ini pinang ini ya, ukuran jaraknya itu 0,5 meter satu jarak dia. Nah, jadi untuk menahan tanahnya supaya jangan longsor. Nah inilah dia. Nah kita saluran airnya ini ya, airnya sumber airnya nih kolam ini. Nah, jadi ini musim penghujan, jadi airnya cukup banyak dia. Oh ini dia. Itu dia. Nah, ya memang ngapa dia betul-betul dirancang dengan rancangan baik. Ini dia. Ini saluran air dia. Nah, ada dia. Itu dia. Perhatikan ini dia itu dia. Jadi apanya ini, kolamnya ini ya memang dibuat dengan baik ya, betul sehingga nantinya ikan yang diperoleh dari petani ini ya cukup baik dan banyak hasilnya yang diberi makan dia ini ya. Ini dia, perhatikan ya. Nah ini dia kolam itu. Jadi kolam-kolam ini ya dibuat dengan sedemikian rupa tadi. Ini tadi saya ulangi lagi, ini adalah kolam yang sudah dipanen ikannya. Nah, udah dipanen ikannya ini. Nah, ini udah dipanen ikannya ini.
Ini ada juga kolam yang di sebelah. Ya, ya. Nah ini udah diisi juga ini. Itu dia. Ada 1, 2. Peta ini dia lagi. Nah, kita ulang. Ini dia. Ya. Jadi ini pinggiran atau dari kolam-kolam ini ditanam yaitu pinang dia. Nah, jadi dimanfaatkan betul pemanfaatan dari pinggiran kolam ini. Nah, ditanami dengan pinang ini dia. Pinang ya. Pinang ada juga ditanaminya nangka cempeda. Nah, itu dia. Mangga. Nah, ini dia. Nah, kita perhatikan ya. Nah, nih sudah dipanen tadi. Jadi dibiarkan dulu nih. Biarkan dulu ya supaya ya, itu kuman-kuman ataupun yang bisa mengganggu bibit bibit ikan nilainya nanti bisa bisa mati dia. Nah, ini dia. Ini sudah baru dari petani kolam ini sudah baru memanen ikannya. Ikan nila yang ada sudah dijualnya ini ya, ini dibiarkan dulu. Jadi ini pondok-pondoknya ini ya, ini kita perhatikan ya. Kita perhatikan ini pohon mangga ini, mangga. Itu ada pohon matoa. Ini pohon nangka. Kalau di sini cempeda ini ya, ini cempeda. Itu pondoknya untuk rehat dia. Untuk berehat dia. Kita ulang kembali ini dia. Ya. Nih. Jadi pinggiran ini tanam pinang betul-betul. Bagus dia. Bersih. Ini yang punya kolam ini. Ya. Sekitar kolam ini sungguh bersih dia nih. Itu dia. Ukuran ikannya pun udah cukup. Dia? Ya udah mulai besar deh ikannya itu. Itu dia. Menggandang gak ikannya itu. Nah ini dia, ini kolam kedua. Tadi kolam pertama ini kolam ketiga kalau di kita itu dari sana tadi, depan sana tadi. Itu ikannya semua. Jadi inilah dia. Dimanfaatkan betul-betul ya. Ini pinggiran dari kolam ini ya dimanfaatkan dengan ditanam yaitu pinang. Ini bisa dicontoh ya. Dicontoh bagi petani kolam. Jadi pinggir-pinggirnya ini bisa ditanam pohon pinang. Sehingga pinang ini bisa menahan tanah ini supaya jangan erosi dia. Sehingga juga dia bisa dimanfaatkan nanti hasil pinangnya. Ya, harga pinang ini ya menjanjikan dia. Ya, menjanjikan 1 kilo. 1 kilo bisa berkisaran sekitar 10.000 atau 15.000 dia bisa. Tergantung harga di pasar itu. Jadi itulah ya kepada teman-teman, kepada pemirsa yang ingin ya membuat kolam ikan. Ya, kolam ikan pinggirnya bisa kita manfaatkan, kita tanam dengan pinang-pinang ya. Pinang ini dah mungkin berukuran sudah umurnya sekitar 22 tahun mungkin, 22 tahun ini ya. Ini dia. Jadi bisa kita contoh ya kepada teman-teman ya bagaimana supaya kita ini bisa memanfaatkan ya pinggiran dari kolam kita. Ini ditanamnya juga dengan tanamnya ubi. Sehingga nantinya daunnya ini bisa dimanfaatkan untuk sayur dan umbinya bisa untuk dimakan. Jadi tanamnya juga kita lihat itu ada pohon kelapa ya. Ini kelapa ini ketapangan dia terus ini. Perhatikan ya. Ini bisa ya sebagai inspirasi. Jadi mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ini ya bisa bisa kita terapkan kalau kita ini ingin membuat nantinya kolam. Jadi demikianlah ya. Demikian
liputan yang dapat saya sampaikan mengenai keadaan kolam, ya, kolam yang lokasinya di daerah Sungai Suri. Desanya ini seberang Taluk Hilir dia, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau. Ini dia. Jadi saya ulangi lagi ya, bahwa kita itu betul-betul bisa memanfaatkan pinggiran dari kolam-kolam ini. Bisa kita tanami dengan pinang, dengan buah-buahan, ubi-ubi, sehingga selain kita nanti bisa panen ikannya, juga kita bisa panen. Contohnya kalau pinang bisa menambah income kita. Jadi bisa kita contoh ya. Mudah-mudahan ya video ini dapat menjadikan inspirasi kepada kita bagi yang sudah petani kolam yang belum memanfaatkan lahan di sekitar kolamnya ini, tolong bisa dimanfaatkan. Saya katakan bisa ditanam, misalnya tadi tanam pinang untuk menahan erosi tanah itu, dan juga bisa buahnya bisa dijual ya. Ini bisa kita sebagai contoh. Jadi mudah-mudahan ya video ini dapat menjadikan motivasi, inspirasi bagi orang yang ingin membuat kolam ikan. Kolam ikan bisa memanfaatkan itu juga ya, memanfaatkan di sekitarnya itu bisa ditanami pinang-pinang ditanamnya, tanam pinang itu ya. Jadi bisa kita contoh. Mudah-mudahan ya liputan ini bermanfaat. Dan pembuat video ini adalah Adi Susanto. Saya mohon kepada pemirsa atau kepada teman-teman ataupun penonton ya, untuk mensubscribe video ini ya, untuk perkembangan channel YouTube saya selanjutnya ya. Jadi bisa dengan kamu mensubscribe ya, maka kamu bisa dapat menyaksikan ataupun melihat video-video saya selanjutnya. Bagi yang sudah mensubscribe ya, saya mohon lagi, saya ingatkan, jangan di-subscribe lagi. Jadi nanti dia menjadi unsub dia. Jadi cukup sekali aja kita mensubscribe.